Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Hanaulia. Nama saya Hani Hoyrunisa. Saya Hilmia Syadida. Di sini kami akan membuat video micro teaching pada mata kuliah pembelajaran terpadu model bagian pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan seni budaya. Silakan menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama Ibu Hani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Aziza sama Hilmia, apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah siap mulai pelajaran? Sudah. Oke, semangat ya. Kali ini Ibu mau ngasih materi tentang Penjaskes atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian ada materi seni budaya yang dilanjutkan oleh Ibu Hilmia. Siap? Siap, Bu. Agar lebih jelas, kalau misalkan kalian mau tulis, Ibu mau nampilin PowerPoint ya. Silakan disimak, oke? Baik, Bu. Nah, di sini Ibu mau membahas materi tentang variasi gerak jalan. Ada yang tahu apa pengertian dari jalan? Ayo, ada yang tahu nggak? Gerakan melangkah, Bu. Ya, bisa. Itu yang mudahnya, bisa dibilang seperti itu. Oke, Ibu jelasin ya. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu pada dasar pijakan. Udah dicatat? Belum, Bu. Ya udah. Ibu terangin lagi ya. Yang pertama, rangkaian gerak berjalan berdasarkan arah harus dipraktikkan secara berulang-ulang agar keterampilan kalian selalu meningkat. Ada yang tahu nggak cara mempraktikkan jalan maju dan mundur? Gimana ayo caranya? Hilmia tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Hana tahu nggak? Langkah ke depan dan ke belakang ya kali, Bu. Ya, bisa kayak gitu. Nih, langkah-langkahnya Ibu kasih tahu ya. Yang pertama, langkah maju dan mundur, yaitu posisi awal, sikap berdiri tegak, dan pandangan ke arah depan. Yang kedua, langkah kaki kanan ke depan. Yang ketiga, langkah kaki kiri ke depan. Kemudian, ayunkan lengan kanan ke depan. Nah, selanjutnya yang keempat itu, langkahkan kaki kanan ke belakang, kemudian ayunkan lengan kiri ke depan, ke belakang. Ayunkan lengan kanan, kebalikan ayunan lengan kiri. Terus yang terakhir itu langkahnya, kaki kiri ke belakang, ayunkan lengan kanan dari depan ke belakang. Ayunkan lengan kiri, kebalikan ayunan lengan kanan. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ibu, insya Allah. Ya, nanti kalau udah offline, kita praktik di lapangan ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu ada jalan ke samping dan berbelok. Ada yang tahu nggak caranya? Gimana cara jalan samping dan berbelok? Ayo. Kakinya ke samping. Kurang tahu, Bu. Ya, Ibu jelasin ya. Dengerin. Langkah-langkah jalan ke samping dan berbelok. Yang pertama, sikap awal posisi tubuh berdiri tegak. Tahu kan berdiri tegak? Gini, Bu. Tahu, Bu. Siap. Ya. Yang kedua, langkahkan kaki kiri ke samping. Kemudian, langkahkan kaki kanan ke samping kaki kiri hingga merapat.
Selanjutnya yang keempat, langkahkan kembali kaki kiri ke samping, kaki kiri disusul kaki kanan, begitupun seterusnya. Yang terakhir, lakukan gerak berjalan berkelok-kelok ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Hana. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar gerak dasar memutar, mengayun, dan menekuk. Di sini ada yang tahu nggak mengayun dan menekuk itu seperti apa? Mengayun gini ya, Bu? Apa gini? Pintar, Hani. Angkat tangan ke depan ke belakang, Bu. Iya, betul. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Gerak Oke, Bu. yang pertama gerak memutar. Anggota tubuh yang bisa kita putar antara lain leher, bagian pinggang, lengan, dan kaki. Yang pertama kita akan mencoba memutar leher. Jadi kalian pegang lehernya masing-masing. Lalu kalian putarkan ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ada yang tahu gak nih manfaat gerakan memutar leher itu apa? Biar ototnya lemes, Bu. Otot, Bu. Pintar. Manfaat gerak memutar leher yaitu untuk melemaskan otot leher supaya otot leher tidak kaku. Lalu yang kedua, ada memutar pinggang. Coba dipegang pinggangnya. Seperti ini. Setelah itu, kita gerakan ke kanan dan ke kiri sebanyak 2 kali. Coba setelah kalian melakukan memutar pinggang, apa manfaat yang kalian dapat? Coba Aziza. Apa ya, Bu? Jadi ini, Bu, sama kayak pas leher. Oh, Jadi lemes ya, Bu, ya? Iya, Pegelnya hilang, Bu. jadi lemas otot-otot pinggangnya ya. Manfaat dari gerakan memutar pinggang adalah untuk melemaskan otot pinggang. Jadi kalian yang tadinya kaku nih otot pinggang kalian jadi lemas, jadi nggak pegel-pegel gitu. Yang selanjutnya yaitu memutar lengan. Yang ketiga memutar lengan. Coba kalian gini, ikutin Ibu. Lalu kalian putarkan lengannya. Gini coba. Ke kiri dan ke kanan. Ya, pintar. Manfaat dari memutar lengan ini untuk melemaskan otot lengan. Caranya itu yaitu dengan berdiri tegak. Lalu kedua kaki kangkang kedua lengan lurus ke samping. Gini. Lalu putarkan ke kiri dan ke kanan. Susah, Bu, kalau lagi arah kayak sebaliknya. gini, Bu. Ya, nanti kalau sudah offline kita akan mempraktekkan ya. Ya, Bu. Selanjutnya. Lalu di sini ada gerak mengayun. Ada yang bisa gak nih gerak mengayun seperti apa? Ayo Hani. Gini ya, Hani Bu. bisa Hani. Bener Iya. gak, Bu? Gitu, Bu. Pintar. Aziza? Mengayun gini, Bu. Ya. Jadi gerak mengayun itu bagian tubuh yang bisa diayun seperti lengan dan kaki. Yang pertama ada mengayun dengan kedua lengan, yaitu berguna untuk melenturkan otot lengan. Caranya berdiri dengan tegak, kakinya rapat, lalu kedua lengan di samping, dan ayunkan ke belakang. Gini. Kayak kita berenang gitu. Dan yang kedua ada mengayun kaki, yaitu manfaatnya untuk melenturkan otot-otot kaki. Sampai sini ada yang bingung? Atau sudah jelas? Paham, Bu. Sudah jelas, Bu.
Baik, dilanjut ya. Ya oke anak-anak, tadi kan kita udah belajar PJOK nih, gimana gerak dasar berjalan ya. Ya, betul Bu. Nah, Iya, Bu. sekarang kita di sini mau belajar tentang seni budaya. Nah, di mana Ibu di sini kita memfokuskan seni budaya menari. Siapa di sini yang pernah menari? Saya, Bu. Saya nggak pernah, Bu. Oh, Hani pernah les atau ikut ekskul? Ikut les, Bu. Oh, les. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di dekat rumah, Bu. Oh, dekat rumah. Terus nari apa biasanya, Hani? Ayo Hani diperagain, coba Hani. Aku mau lihat. Tuh, temennya mau Jadi, lihat. Sedikit. nggak tahu, aku udah lupa. Coba Hani, itu temennya mau lihat tadi peragain sedikit, bisa nggak? Aku masih inget yang gini-gini, Bu. Terus kita kalau lagi berdiri harus agak rendah gitu. Pakai Kakinya. kuda-kuda gitu Biar ya. gerakannya bagus. Ya, betul. Nah, sebelum kita lanjut ke materi gerak-gerak menari nih, di sini Ibu mau jelasin sedikit. Jadi dalam tarian itu, gerakan adalah hal yang paling penting dan dapat memberikan keindahan bagi siapapun yang melihatnya. Nah, di sini gerakan untuk sebuah tari memang dibuat serangkai dan selaras dengan irama lagu. Nah, makanya kalau kita nari itu kan pas banget nih gerakannya begini, kita narinya begini, gitu kan? Nyadar nggak kalian? Ya, Bu. Nah, di pergerakan menyesuaikan dengan waktu, ruang, dan juga tenaga. Nah, gerakan tari ini juga bermacam-macam. Apalagi gerakan tari Nusantara yang menyesuaikan dengan masing-masing daerah. Maka akan berbeda-beda setiap gerakannya. Makanya kan kita kalau nari, gerakannya nggak satu itu aja kan. Pasti banyak variasinya. Ada yang begini, ada yang begini, gitu-gitu. Nah, setiap jenis gerakan itu pun mempunyai ciri khas atau ciri khusus. Nah, di sini ada ragam gerak dasar menari. Yang pertama nih ada ngerayung. Ada yang tahu nggak ngerayung tuh apa gitu? Hilmiah? Nggak Lupa, tahu. Bu. Gini, Bu. Gini. Terus gini. Gitu. Gini kali, Bu. Iya. Ya, Betul jadi nggak, Bu? ngeraung itu ngeraung ataupun yang sering dipanggil juga ngeruji, itu adalah gerakan tangan yang berupa keempat jari berdiri, kemudian jari itu menempel, masuk ke dalam, ya seperti ini. Kan makanya kita sering ada yang begini-gini nih kalau tarian. Habis itu ngiting atau nyekiting. Nyekiting adalah gerakan tangan saat jari tengah menempel dengan ibu jari, membentuk lingkaran seperti ini. Sedangkan jari-jari yang lain membentuk setengah lingkaran. Coba Hani, gimana Hani? Gini, Bu. Gini nggak, Bu? Ya, begini. Kurang lebih begitu ya. Mungkin nanti kalau kita online kan susah nih menagainnya. Nanti kalau kita offline, kita bakal belajar sama-sama, oke? Oke, Bu. Lalu ada nyempurit. Nah, ini adalah gerakan saat jari telunjuk menyatu dengan ibu jari membentuk lingkaran, dan jari yang lain ini membentuk setengah lingkaran. Seperti gini. Ya, oke. Lalu yang keempat nih ada gerak tari, ini boyo mangap. Gerakan ini adalah posisi saat ibu jari ditekuk dan membentuk seperti mulut buaya yang terbuka. Gini. Gini, Bu. Lalu ada yang kelima ada ngepel. Tahu ngepel itu gimana? Coba nih sambil dibaca ya. Gerakan ini dilakukan dengan cara mengepal jari, tapi jari kelingking dan ibu jari agak naik sedikit seperti terbuka. Seperti gini. Coba Hilmiah tangannya mana? Gimana, Bu? Ya, Gini.
Lalu ada ukel. Nah, ukel ini adalah memutar pergelangan tangan dan posisi jari seperti gerakan ngiting. Gini ya, Bu. Iya, kan ngiting gini nih. Ibu jari sama jari tengah menempel, habis itu sambil diputer-puter. Ini namanya ngepel. Ukel, sorry. Lalu Ya, Bu. yang ketujuh ada ulap-ulap, yaitu posisi jari lurus dengan alis seperti hormat. Gini. Ya. Nah, ini ada contoh gerakan dasar tari. Nah, posisi tangannya harus begini. Ya mungkin kalau di online susah kali ya, jadi kalian bisa meragain sambil lihat gambar. Seperti ini, kepalanya itu bisa nengok kanan, kiri. Jarinya Enggak, tuh Bu, setahu saya gini, Bu, palanya. Gitu. gimana? Membentuk angka 8. Iya, itu bisa Hani. Hani pinter ya, Bu. Ya karena katanya kan dia pernah ikut sanggar tari ya Hani ya. Iya, Bu. Kalau lagi lomba 17 Agustus suruh nyanyi suruh menari ke panggung gitu Hani. Nah, di sini Boleh, kita Bu. lihat gambar cewek yang pakai bando kuning nih. Gambar yang pertama itu kepala nunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Gini. Lalu coba Hilmia, mana Ibu mau lihat? Gimana, Bu? Gini. Gini. Iya, gini. Gini, Hilmia 8. 8. Gitu. Begitu. Setelah itu, nih gambar yang kedua, kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Agak dangak gitu, tapi nggak dangak-dangak banget. Gambar yang ketiga, kedua lengan terlentang ke depan, ibu jari ditekuk, lalu ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersamaan, lalu bergantian. Seperti gini. Sambil palanya tadi 8 gini. Ibu jari agak ditekuk. Gini, Bu. Susah ya, Bu? Ya, Iya, makanya susah, kita Bu. harus belajar. Kalau di online, mungkin terlihatnya susah. Jadi kalau menari ini harus offline gitu. Lalu ada gambaran terakhir nih, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Lalu ibu jari menghadap ke bawah. Gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Seperti gini. Coba Hilmia, tangannya nggak kelihatan? Agak Gini. naik. Gini, Bu. Tangannya menyilang. Ya. Gini. Ya, betul. Gini. Terus gini. Iya, betul, Oh, Hani. gitu. Coba tuh, Hani contoh. Nah, Oke. Nah, sekian itu adalah materi gerak tari dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.